Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan masakan Ade. Kali ini aku membuat makaroni skutel bakso, rasanya ini enak banget, bikin nagih, lezat. Yuk langsung saja kita ke cara membuatnya, dan jangan lupa untuk subscribe dahulu channel aku ya teman-teman. Terima kasih. Langkah pertama adalah campurkan susu cair 300 ml dengan telur 1 butir, kemudian diaduk-aduk hingga tercampur larut. Selanjutnya masukkan terigu 2 sendok teh dan aduk-aduk lagi hingga terigunya larut. Lalu masukkan lada bubuk sepertiga sendok teh dan kaldu bubuk seperempat sendok teh. Kemudian aduk-aduk lagi hingga tercampur merata. Lalu masukkan garam seperempat sendok teh. Kemudian aduk-aduk lagi hingga tercampur larut semua bahannya. Dan jika semua bahannya sudah tercampur larut, siapkan teflon untuk memasak saus telur. Dan sebelum memasak saus telurnya, masukkan dahulu margarin cair 2 sendok teh ke dalam teflon. Karena aku punya margarin cair, jadi langsung saja. Kalau margarin kalian masih padat, harus dicairkan dahulu ya. Lalu tuang saus telurnya, kemudian masak dan diaduk-aduk masaknya sampai saus telurnya mengental serta meletup-letup atau bergejolak. Nah teman-teman, saus telurnya sudah mulai mendidih, kemudian aduk-aduk terus hingga saus telurnya mengental dan meletup-letup. Nah ini dia teman-teman, sausnya sudah mulai meletup-letup dan uapnya semakin banyak, juga saus telurnya sudah mulai mengental. Kemudian matikan apinya, lalu langsung saja pindahkan saus telurnya ke dalam wadah yang tahan panas. Nah teman-teman, ini adalah margarin cair 5 sendok teh. Kemudian masukkan bakso giling 50 gram dan oseng-oseng baksonya sampai harum. Jadi bakso gilingnya ini untuk bagian dalam makaroni skutelnya. Dan seperti biasa kalau margarin kalian padat, jadi harus dicairkan dahulu ya teman-teman. Baksonya sudah mulai harum nih teman-teman. Dan setelah baksonya harum, masukkan makaroni 400 gram. Kemudian oseng-oseng hingga tercampur merata dengan baksonya. Jadi kalian bebas menggunakan makaroni biasa ataupun makaroni spiral. Kalau aku menggunakan makaroni spiral. Dan sebelum mengoseng-oseng makaroni dengan baksonya ini, makaroninya harus dalam keadaan sudah direbus ya teman-teman. Kemudian setelah direbus, ditiriskan air rebusannya, baru nanti dioseng-oseng bareng bakso. Langkah selanjutnya adalah masukkan saus bolognese 145 gram, kemudian diaduk-aduk hingga tercampur merata. Dan oseng-oseng terus sampai semua sausnya tercampur merata dengan makaroni dan baksonya. Lalu matikan apinya. Jadi memasaknya tidak perlu terlalu matang ya teman-teman, atau sampai mendidih karena nanti akan dipanggang makaroni skutelnya. Jadi supaya nanti hasil makaroninya tidak garing ya teman-teman pada saat sudah dipanggang. Nah teman-teman, sausnya sudah tercampur merata dengan makaroni dan baksonya, lalu matikan apinya. Dan setelah ini langsung saja siapkan timbangan serta cup aluminium foil. Dan aku menggunakan cup aluminium foilnya yang ukuran 200. Dan kalian juga bisa menggunakan cup yang bentuk apa saja serta ukurannya berapa saja sesuai selera kalian. Lalu dinolkan dahulu timbangannya dan langsung saja masukkan makaroni skutelnya serta bagi rata semua makaroninya ke dalam semua cup
Untuk 1 cup oval ini aku jadikan 82 gram makaroni skutel. Lakukan hal yang sama seperti ini sampai semua makaroni skutelnya habis. Nah teman-teman, ternyata dari semua makaroni skutelnya ini ada sisanya 70 gram. Jadi aku akan menggunakan cup kotak aluminium foil juga, tapi yang bentuknya kotak dan ukurannya 100. Dan untuk 1 kotaknya aku jadikan 35 gram dari sisa yang 70 gram. Semua makaroni skutelnya sudah dibagi rata ke dalam semua cup ini. Langkah selanjutnya adalah berikan topping saus telur. Bagi rata saus telurnya di atas semua makaroni skutel di dalam cup ini. Sambil memberikan saus telur, sambil panaskan dahulu ovennya ya teman-teman. Jadi nanti dipanggang di suhu 100 derajat Celcius menggunakan api sedang. Semua makaroni skutelnya sudah diberikan topping saus telur. Selanjutnya adalah berikan topping keju slice melt. Jadi aku menggunakan keju slice 2 lembar, kemudian dibagi 2 untuk 1 lembarnya. Dan untuk makaroni skutel yang lainnya aku akan berikan topping potongan keju 20 gram. Jadi kejunya ini tidak diparut ya teman-teman, yaitu dipotong-potong, dan rasanya jadi pasti lebih enak karena kejunya digigit ya besar-besar. Dan yang terakhir adalah berikan topping oregano. Jadi oregano ini sangat penting ya teman-teman untuk pembuatan pasta maupun makaroni skutel, karena oregano ini membuat aroma dari pasta atau makaroni skutelnya menjadi semakin nikmat. Pokoknya jadi lebih enak deh teman-teman. Dan waktunya memanggang makaroni skutel di suhu 100 derajat Celcius menggunakan api sedang selama 25 menit. Oke teman-teman, makaroni skutel baksonya sudah matang. Dan aromanya ini enak banget, sangat menggugah selera. Aku jadi gak sabar pengen mencobanya. Dan sekarang waktunya mencoba makaroni skutel bakso. Kalian lihat gilingan baksonya. Ini banyak banget, ditambah dengan slice keju. Lezat, rasanya ini enak banget, mantap banget teman-teman. Apalagi dimakan pas lagi hangat-hangat, ini enak banget. Pokoknya kalian ini harus coba resep yang ini. Rasanya ini enak banget, tanpa saus keju, hanya menggunakan saus telur tapi rasanya tetap enak dan nikmat. Rasanya ini bikin nagih ya teman-teman. Boleh banget dicoba nih membuat makaroni skutel bakso. Cara membuatnya mudah dan rasanya juga bikin nagih. Untuk toppingnya, kalian bisa juga tambahkan dengan gilingan bakso lagi ya, sesuai selera kalian. Kalau aku tambahkan
supaya rasanya lebih enak. Jadi bakso gilingnya lebih banyak dan lebih berasa ya baksonya. Jadi makaroni skutel baksonya lebih enak. Setelah yang berbentuk oval ini habis, aku akan langsung coba makaroni skutelnya yang menggunakan keju potong, yang menggunakan cup kotak. Sudah habis teman-teman yang bentuk oval. Oke, langsung saja coba yang menggunakan keju potong. Dan ini dia makaroni skutel bakso yang menggunakan keju potong. Dan bagaimanakah rasanya? Nah, aromanya ini enak banget ya teman-teman. Mantap banget rasanya, enak banget. Rasanya sama-sama enak. Mau keju potong ataupun keju slice sama-sama enak. Apalagi ini kejunya dipotong ya teman-teman, bukan diparut, jadi lebih berasa. Aku sudah makan yang oval dan makan yang kotak, tetap saja rasanya kurang. Karena emang makaroni skutel bakso ini rasanya enak banget, bikin nagih. Nah, sudah habis lagi teman-teman makaroni skutel baksonya yang tahap cup kotak. Nanti aku pasti nambah lagi sih. Enak banget. Nah teman-teman, masih ada makaroni skutel baksonya nih, yang keju slice dan keju potong. Siapa mau? Yuk satu-satu, cobain. Oke teman-teman, sekian dulu videoku kali ini. Terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum.